Apa jangan-jangan pengendara motor tadi itu orang suruhan istrinya Mas Aldo ya? Aduh, ini remnya kenapa nggak bisa? Aduh. Bagus. Biar hancurin aja mobil itu sekalian. Mobil itu pemberian dari suami saya. Nanti uang bayaran kamu saya transfer ya. Dasar. Aku nggak nyangka kamu setega ini, Dena. Sampai bayar dan berusaha menghilangkan nyawa orang. Keterlaluan kamu. Tegaan siapa? Saya apa kamu? Awas ya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Risa, aku nggak akan biarin kamu. Ingat ya. Ngancem saya kamu? Terus kamu mau apa? Mau cerai? Dengan senang hati. Semua aset yang udah saya kasih ke kamu akan saya tarik semuanya. Dengan mudahnya saya akan bisa bikin kamu miskin lagi. Terserah! Aku nggak peduli. Yang pasti aku nggak akan tinggalin Risa. Aldo! Aldo! Untung nyawa kamu selamat. Ibu lihat, mobil kamu rusak berat. Biarin aja tuh mobil hancur sekalian. Lagian juga, itu mobil dari suami orang. Kak, apaan sih? Bisa nggak sih nggak ngebahas itu? Tapi kamu sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi kan sama Aldo? Mana mungkin, Bu? Dia itu pasti masih berhubungan sama laki-laki itu. Dia itu kan orang kaya. Perempuan mana sih yang nggak tergiur sama kekayaan? Sudah, Amir. Risa itu kan sudah bilang nggak ada hubungan lagi. Kamu jangankan dia terus dong. Terserah. Kakak mau percaya apa enggak? Yang pasti aku udah nggak ada hubungan apa-apa lagi, Bu. Ya udah. Kalau gitu, Ibu balik dulu sama Amir ya. Risa, sayang kamu nggak apa-apa. Kamu ngapain ada di sini? Terus kamu kok tahu aku ada di sini? Udahlah sayang. Gak penting aku tahu dari mana. Aku cuma pengen kamu tahu. Aku sangat mencintai kamu dan aku ingin hidup terus sama kamu. Tapi aku nggak bisa menceraikan Dena. Aku minta pengertian kamu. Nih! Dasar tukang bohong. Kamu pasti senang kan? Aku sama ibu nggak datang. Jadi kamu bisa bebas sama laki-laki itu. Kamu ini benar-benar sudah bikin malu Ibu, Risa. Hati kamu ini terbuat dari apa sih? Sampai istrinya itu nangis-nangis ke Ibu dan memohon sama Ibu. Ibu malu, Risa. Kamu bilang kamu udah putus. Tapi mana buktinya? Nggak kayak gitu, Bu. Aku tuh berusaha untuk menjauhi Mas Aldo. Tapi Mas Aldo selalu memenuhi kebutuhan aku dan selalu ngedeketin aku, Bu. Jujur aku udah capek, Bu, dengan situasi ini. Aku tuh capek jadi tulang punggung keluarga ini. Harus memenuhi kebutuhan ibu, kebutuhan Kak Amir. Apalagi Ibu lihat kan Kak Amir tuh nggak kerja. Kerjanya aja kayak gitu. Apa kamu bilang? Hah? Riz, lo itu mau bilang kalau lo terpaksa berhubungan sama suami orang buat menuhin kebutuhan aku sama ibu. Asal lo tahu, Riz. Mendingan gua mati kelaparan daripada harus makan dari uang hasil. Ibu juga gak mau makan uang haram. Kamu pikir siapa yang menanggung dosa? Ibu juga yang menanggung dosa. Tapi Bu, aku... Dengar Ibu, kenapa Ibu seperti ini? Karena bapak kamu juga direbut perempuan lain. Tahun saya sama dia, akhirnya saya nggak kuat. Dia nggak mau saya tinggalin sampai saya pindah
kos berkali-kali, dia cari saya lewat GPS handphone saya. Ya udah, saya langsung bayar aja ya Bu. Oh ya, makasih ya Mbak. Tapi tunggu sebentar ya. Ibu beresin dulu dalamnya. Agak kotor sedikit. Nggak usah repot-repot. Udah. Makasih ya Bu. Ibu beresin dulu sebentar. Tunggu ya Mbak. Iya Bu. Kamu ngapain lagi ada di sini? Kemanapun kamu pergi, aku pasti tahu. Oh, jadi selama ini kamu ngelacak aku dari GPS yang ada di handphone kamu? Ya. Kamu denger ya Aldo, aku udah gak mau lagi ngeliat muka kamu. Kamu ngerti? Risa dengar aku. Lepasin! Risa. Aldo. Aldo. Kalau kamu sampai kejar dia, saya gugat cerai kamu. Satu-satunya cara supaya saya bisa ninggalin dia adalah dengan cara saya milih laki-laki yang lain. Yang tarafnya itu jauh banget di bawah dia. Dan laki-laki ini yang bikin semuanya berubah gitu loh. Berubahnya menjadi baik atau? Menjadi buruk menurut saya. Hei Mas, Hei, sayang. Udah nyampe ya? kamu udah datang. Iya, mau aku anter. Ya udah, Ya udah sebentar ya. mau kemana sayang? Yuk, sayang. Ayo. Mas, aku naik taksi aja ya? Loh, kenapa? Gara-gara aku jemputnya pakai motor. Maafin aku ya, aku nggak punya mobil. Bukan Mas, bukan kayak gitu. Tapi kan kamu lihat bawaan aku. Aku bawa koper. Tapi boleh Mas, kita coba aja kali ya. Kopernya kan bisa ditaruh di depan, ya nggak? Iya, bisa kok, bisa. Dan kamu harus cobain naik motor. Oke. Yaudah sini aku Iya. bantuin. Ah. Ini aku bantuin. Berhenti. Oh, ternyata di sini saya cari-cari rumahnya nggak ada. Turun kamu. Turun. Turun. Bang, Mas. bang, Turun. Mas, kenapa? bang, Kenapa? Udah 3 bulan ini nggak bayar cicilan motor. Sekarang kalau nggak bayar, motor ini saya tarik. bang, oh jangan bang, jangan bang. Saya janji bang, saya akan bayar besok ya bang. Ah, Besok. udah, saya nggak percaya sama kamu. Berhenti. Pak, sebentar Pak. Emang utangnya berapa Pak? 3 juta. Ini saya bayarin aja. Tapi saya, Udah nggak apa-apa sayang. Kebetulan aku baru dapat bonus dari kerjaan. Ya cukup. Tapi ingat, bulan besok jangan sampai telat lagi. Makasih. makasih ya sayang ya. Maafin aku udah merepotin kamu. Nggak apa-apa kok sayang. Kebetulan aku ada rezeki, ya udah aku bantuin kamu ya. Ya udah kita jalan yuk. Yuk. Dari situ walaupun saya bekerja dengan dia yang maksudnya dia yang nggak bekerja, tetap aja dong yang namanya keuangan itu pasti akan tetap kurang. Saya juga punya kehidupan saya juga punya keluarga yang harus saya hidupi. Jadi semua uang itu kurang, bahkan ibu saya sering protes, kenapa ya Kak, kamu biasanya sebulan ngasih segini, kok sekarang nggak bisa? Kemarin-kemarin kamu bisa ngasih segini, sekarang nggak bisa. Enak banget makanannya sayang. Aku jarang banget makan kayak gini nih. Enak ya sayang? Enak banget. Oh iya sayang. Uang buat bayar utang ke temen aku itu udah ada belum? Aduh gimana ya? Ini uang udah aku pisahin buat jatah ibu. Kok diem aja? Iya sayang. Ada kok ada. Ini aku bawa. Ini sayang. Taruh situ aja, Aku lagi makan. Ya udah aku taruh sini ya. Oh iya sayang. Kapan-kapan aku boleh nggak nginep di kontrakan kamu? Apa? Kamu nginep? Hmm. Sayang, bukannya aku nggak ngizinin. Tapi aku nggak enak aja sama tetangga yang ada di deket rumah. Takutnya mereka mikir yang macem-macem. Tapi kalau kamu mau main doang, boleh kok. Oh iya sih. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oh iya sayang. Boleh nggak nanti kalau aku bungkus lagi makanan ini buat
kakakku sama keponakanku. Pasti mereka suka banget nih. Boleh kok sayang, kamu bungkusin yang banyak buat mereka ya, biar mereka seneng. Makasih banget sayang.